Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 991 2430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ma'asei Hatorah. Dalam bahasa Ibrani dieja Mem, Ayin, Shin, Yud, dibaca Ma'asei, artinya pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan. He, Taf, Faf, Res, He, dibaca Hatorah, artinya Torah, pengajaran. Ma'asei Hatorah, pekerjaan-pekerjaan Torah. Galatia 2 ayat 15-16. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Grika ergonomos, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Surat kepada jemaat-jemaat di Galatia ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang sudah dikembangkan sejak zaman Alexander Agung sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Kata melakukan Taurat diterjemahkan dari kata Yunani koine ergonomos yang berarti pekerjaan-pekerjaan Taurat atau perbuatan-perbuatan Taurat. Kata ergonomos diterjemahkan ke bahasa Ibrani menjadi Ma'asei Hatorah dalam terjemahan Hebrew English New Covenant dari Hope for Israel Publication. Dalam program Tekiah kali ini, kita akan lebih menekankan pemahaman ergonomos dalam bahasa Yunani Koine, karena istilah inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat-jemaat di Galatia. Sesudah menjelaskan penyebab perbedaan pandangan di Antioquia, Paulus mengatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Galatia 2 ayat 15. Ucapan ini cukup tajam karena Paulus mengatakan ia bukan dari bangsa-bangsa yang berdosa. Yudaisme abad pertama membagi dunia menjadi dua kategori, Yahudi dan bukan Yahudi. Golongan bukan Yahudi dapat menjadi Yahudi dengan melakukan proses pindah agama yang meliputi tindakan sunat dan upacara lainnya untuk menjadi proselit, masuk agama Yahudi secara resmi dan dipandang sebagai Yahudi. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Ini menepis tudingan di sementara kalangan anti-misionaris bahwa ia adalah penyusup Yunani untuk melemahkan Yudaisme dengan cara proselit. Ini tertulis dalam Kosher Jesus oleh Smuley Boteach tahun 2012. Dan dalam posisi sebagai Yahudi, selanjutnya ia berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Greek ergonomos, kalau dalam KSILT perbuatan-perbuatan Torah, tetapi
hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, seperti yang tadi sudah dibaca. Jelas dalam ayat ini Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, Greka ergonomos. Ini yang membuat banyak pembaca Alkitab abad 21, baik bangsa-bangsa maupun Yahudi, menyangka Paulus sudah menyingkirkan Torah. Padahal ia adalah seorang rabi, murid Gamliel, dan telah menyatakan diri sebagai Farisi dan tidak pernah menyangkali ajaran Farisinya. Bagaimana ayat ini dijelaskan? Hal yang pertama yang harus disadari oleh pembaca surat Galatia abad 21 ini adalah bahwa kata Yunani, koine, ergonomos, atau pekerjaan-pekerjaan Torah atau perbuatan-perbuatan Taurat merupakan istilah, bukan sekedar melakukan Torah secara normal. Jadi ini bukan pelaksanaan Torah seperti yang dimaksudkan oleh Mose dan Mesias Yeshua. Kalau di titik ini saja para pembaca surat Galatia sudah tergelincir, maka hampir dipastikan mereka akan menyimpulkan sesuatu yang sangat berbeda dari maksud tulisan Paulus sesuai konteksnya. Mari kita bahas 3 kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu pertama dibenarkan, kemudian perbuatan Torah atau pekerjaan Torah, dan yang ketiga iman dalam Mesias Yeshua. Yang pertama dibenarkan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, mereka diadili untuk menyatakan siapa yang benar atau dibenarkan, Ibraninya hitzdiku, dan siapa yang salah. Itu dalam Ulangan 25 ayat 1. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Dalam Lukas 18 ayat 10-14, Yesua memberi perumpamaan tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan angkuh. Sebaliknya, pemungut cukai tertunduk dan memukul dadanya seraya mengakui dosa serta mohon diperdamaikan. Yesua berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Elohim dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Pemungut cukai itu jelas bukan orang benar. Ia berdosa mengambil pajak dari bangsanya untuk diserahkan kepada penjajah Romawi. Tetapi ia meninggalkan bait suci dengan dibenarkan, sehingga tidak pantas dihukum di hadapan Tuhan. Dibenarkan tidak berarti ada dalam keadaan tanpa dosa, tetapi vonis legal bahwa Anda tidak bersalah, walaupun sesungguhnya Anda bersalah. Dibenarkan berarti Anda tidak pantas dihukum. Orang yang dibenarkan dipandang benar, walaupun sesungguhnya tidak demikian. Dibenarkan adalah langkah awal keselamatan yang bersifat monergis, dimulai dari Tuhan secara total, bukan usaha manusia. Abraham percaya lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 6. Jadi sejak dalam Torah konsep ini sudah ada. Langkah pembenaran atau justification segera diikuti dengan langkah kehidupan dalam kekudusan yang disebut dengan tahap sanctification atau pengudusan. Kehidupan kudus bersifat sinergis, yang artinya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Sementara justification bersifat monergis, semuanya dimulai dari Tuhan. Sekarang istilah yang berikut adalah perbuatan-perbuatan Torah, ergonomos. Perbuatan atau pekerjaan Taurat dalam ayat ini biasanya ditafsir oleh teolog Kristen dengan perspektif Helenis sebagai keseluruhan Torah tertulis. Sehingga dikesankan
bahwa melakukan Torah dengan mengasihi Tuhan pun tidak berguna. Dengan pemahaman yang demikian, maka tidak heran secara simplistik kaum Helenis mengajarkan segala hal yang berasal dari Torah sudah tidak berlaku lagi. Kesan ini biasanya muncul dengan membaca terjemahan Indonesia yang mengindikasikan melakukan Torah tidak dapat digunakan untuk mendapat pembenaran dan karenanya tidak bermanfaat untuk apapun. Ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh Paulus, yang hanya mengaitkan perbuatan Torah dengan proses pembenaran seseorang di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, mentaati Torah dilakukan dalam proses yang disebut pengudusan atau sanctification sesudah kita dibenarkan. Jadi kita melakukan Torah sesudah dibenarkan sebagai akibat dari hati yang diperbaharui yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Bagaimana memahami istilah pekerjaan Torah atau perbuatan Torah ini? Perbuatan Torah atau ergonomos, works of law, adalah suatu istilah yang artinya perlu digali dari masyarakat Yahudi. Dengan istilah perbuatan Torah, kita mulai bertanya, apakah Torah di sini merupakan Torah tertulis, Moshe, atau Torah lisan yang disebut halakha? Ada 3 pendapat. Pertama, dari Kristen Helenis, ini adalah keseluruhan Torah tertulis. Yang kedua, Kristen ilmiah, ini adalah sebagian dari Torah tertulis. Yang ketiga, dari kelompok Mesianik, dalam istilah perbuatan Torah tidak ada artikel di depan kata nomos tulisan Paulus. Ini merupakan indikasi bahwa yang dimaksud bukan Torah tertulis secara murni. Pendapat yang pertama kita lihat. Perbuatan Torah dipahami sebagai keseluruhan perintah dalam Torah. Dengan pemahaman ini secara simplistik, kaum Helenis mengajarkan semua yang berasal dari Torah sudah tidak berlaku lagi. Ini tercermin dari beberapa terjemahan, baik Inggris maupun Indonesia, yang mengindikasikan melakukan Torah tidak dapat digunakan untuk mendapat pembenaran sehingga tidak bermanfaat sama sekali. Namun perlu diperhatikan, dalam naskah Yunani yang ditulis oleh Paulus, melakukan Torah dalam Galatia 2 ayat 16 berbeda dengan melakukan Torah dalam Galatia 3 ayat 10. Dalam 2 ayat 16 dipakai istilah ergonomos. Dalam pasal 3 ayat 10, terjemahan kata melakukan Torah berasal dari kata Yunani yang berbeda, poieonomos. Dalam 2:16, Paulus merujuk orang yang melakukan Torah lisan, halakha, secara legalistik untuk mendapat pembenaran. Sedangkan dalam 3 ayat 10, Paulus merujuk secara positif pada orang yang melakukan Torah dalam ketaatan hati yang mengasihi Tuhan. Beda bukan? Benar, sangat berbeda. Melakukan Torah secara legalistik untuk mendapat pembenaran sangat berbeda dengan melakukan Torah dalam ketaatan dengan mengasihi Tuhan. Pendapat kedua, dengan memperhatikan catatan dalam dokumen Miksat Ma'asei HaTorah dalam naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll, teolog James Dunn menyimpulkan bahwa perbuatan Torah ergonomos harus dipahami sebagai sebagian dari Torah yang berkaitan dengan identitas keyahudian. Jadi Paulus tidak punya masalah dengan Torah secara umum, tetapi dengan ritual tertentu untuk menunjukkan identitas keyahudian seperti sunat sebagai tanda pembenaran. Hal yang sama dengan Syabat, makan kosher, dan hari raya sebagai tanda pembenaran. Artinya, identitas keyahudian yang manapun tidak dapat membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi ini bukan berarti goyim tidak boleh melakukannya. Boleh, bahkan ada perintahnya. Namun sama seperti orang Yahudi, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan perbuatan Torah dengan memelihara identitas keyahudian.
Identitas tersebut ada dalam tahapan pengudusan sesudah dibenarkan, bukan tahap pembenaran. Tahap pertama adalah pembenaran oleh iman. Sesudah itu barulah tahap pengudusan yang diisi dengan ketaatan akan Torah. Sekarang pendapat yang ketiga. Istilah perbuatan Torah muncul dalam naskah Laut Mati Dead Sea Scroll pada dokumen yang disebut Miksat Maaseh HaTorah. Artinya pilihan perbuatan-perbuatan Torah. Dokumen ini berisi standar kemurnian untuk menghindari pencemaran dari goyim atau bangsa-bangsa. Bila diperhatikan, standar tersebut merupakan halakah atau tafsir pelaksanaan Torah dalam komunitas Eseni. Peraturan itu bukan hanya berisi Torah Moshe, tetapi ditambah tafsir mazhab tersebut yang harus ditaati sebagai identitas kekudusan komunitas ini. Walaupun masalah yang terjadi di jemaat-jemaat Galatia tidak sama dengan isi Miksat Maaseh HaTorah, bukan tak mungkin Paulus memakai cara pandang mazhab ini yang memakai halam mereka sebagai identitas kebenaran guna menanggapi ajaran para penebar pengaruh di Galatia. Jadi, dengan istilah ergonomos, perbuatan Torah, ini bukan dimasukkan sebagai Torah dalam arti luas, namun lebih ditekankan kepada halakah atau pedoman khusus kelompok tertentu sebagai tanda pembenaran. Dalam hal ini adalah tanda sunat yang dianggap keharusan bagi orang percaya dalam Yeshua oleh saudara-saudara palsu. David Stern, seorang komentator Yahudi Mesianik, memahami ergonomos sebagai pelaksanaan Torah yang legalistik. Jadi, ergonomos, pekerjaan Torah, adalah melakukan Torah sebagai dalih untuk pembenaran diri di hadapan Tuhan dan bukan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ini penjelasan yang perlu didengar oleh pembaca surat Galatia abad 21. Pembenaran orang percaya terjadi melalui iman pada Yeshua. Bila diperhatikan dalam bahasa asli Yunani, tidak ada artikel ataupun apapun di depan Yesus Kristus. Sehingga dengan pemahaman tata bahasa Yunani ini menunjuk pada hubungan genetif subjektif. Jadi terjemahan yang lebih sesuai dengan tata bahasa adalah iman dari Yeshua HaMashiach atau faith of Jesus Christ. Atau lebih tepat lagi sesuai cara berpikir orang Ibrani, kesetiaan Yeshua HaMashiach. Ini menyatakan aspek penting yang perlu disadari bahwa dasar keselamatan adalah apa yang telah dikerjakan Yeshua dan bukan oleh apa yang sudah kita kerjakan. Kita diselamatkan karena karya yang telah diselesaikan Yeshua dalam kesetiaannya kepada Bapa di surga. Dengan pengertian ini, mari kita baca kembali Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan dinyatakan tidak bersalah secara legal oleh karena perbuatan hukum Taurat, yaitu pelaksanaan halakah terkait identitas Yahudi sebagai tanda menjadi benar atau melaksanakan Torah secara legalistik, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena perbuatan Torah, yaitu pelaksanaan halakah terkait identitas Yahudi sebagai tanda menjadi benar atau melaksanakan Torah secara legalistik. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah secara legal oleh karena perbuatan hukum Taurat, yaitu pelaksanaan halakah terkait identitas Yahudi sebagai tanda menjadi benar atau pelaksanaan Torah secara legalistik. Dapat disimpulkan bahwa ergonomos atau pekerjaan Torah bukanlah melakukan Torah secara normal, tetapi motivasi melakukan Torah sebagai dalih untuk pembenaran diri di hadapan Tuhan, bukan dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan.
Jelas kita melakukan Torah bukan untuk dibenarkan atau justification, karena pembenaran sepenuhnya hak Tuhan. Yang tepat adalah kita melakukan Torah sesudah dibenarkan untuk memelihara kekudusan hidup atau sanctification. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Sesi ini diangkat dari bab 6 buku Surat kepada Jemaat-Jemaat Galatia, suatu pendekatan mesianik oleh Gembala Benyamin Obadiah. Apa yang mendorong Bapak menulis buku tafsir Surat Galatia? Ya, sebenarnya ini mulai dari kesan saya terhadap Rasul Paulus yang bagi saya terkesan pada saat itu semacam plin-plan alias kurang konsisten. Sesudah banyak membaca berbagai tafsir baik dari perspektif Helenis maupun dari perspektif Mesianik, saya berkesimpulan bahwa surat Galatia bukanlah disertasi Paulus untuk membatalkan Torah Mose. Dengan kesimpulan ini, saya menulis buku tafsir surat Galatia ini dengan perspektif Mesianik yang meneguhkan bahwa isu di jemaat-jemaat Galatia bukanlah keabsahan Torah bagi orang percaya, tetapi desakan sunat dari saudara-saudara palsu kepada orang percaya non-Yahudi. Rabi Saul Paulus sesuai ajaran Mesias Yesua dengan tegas menolak desakan-desakan para saudara palsu itu dengan berbagai argumen yang tidak mudah dicerna oleh bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak paham Torah. Nah, untuk menjembatani hal inilah saya menulis buku tafsir surat kepada jemaat-jemaat Galatia ini. Buku yang membahas hal fundamental dalam pemahaman Alkitab ini mengupas 6 pasal surat Galatia dalam 25 bab, dilengkapi glossary dan pertanyaan untuk diskusi kelompok. Hubungi Nora di 0815 4647 9000 untuk mendapatkannya. 0815 4647 9000 untuk mendapatkan buku surat-surat kepada jemaat di Galatia. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Justified by Faith, dibenarkan oleh iman oleh Mark Smith, diangkat dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena junjungan kita, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Amin. Kita orang berdosa dipandang benar melalui iman dalam Yesua HaMasiah. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, to us, to us.
which is given unto us, to us, to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord